Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis bawa Next 2 nih. Ya sekalian mau review gimana sih rasanya ketika apa jenenge? Ketika pipa intake keluarnya dihambat. Jadi penulis sudah posting videonya soal hasil apa namanya? eh, bukan hasil proses menghambat saluran pipa intake keluarnya Next 2. Yang penulis lakukan sama persis dengan yang penulis lakukan di NMAX. Jadi pakai kumparan ya, dibuat dari kabel NJA 6 mm. Terus ya ada semacam keyakinan gitu bahwa diputer searah ulirannya baut sekrup itu mengasih energi yang baik. Ya wis penulis pakai itu. Uliran dibuat renggang tujuannya adalah membuat udaranya juga ikut muter di dalamnya, sehingga kalau udara muter itu efeknya seperti pipa dipanjangkan. Jadi ketika sedotan mesin itu sudah berhenti, udaranya masih berusaha untuk masuk karena ya efek dari putaran anginnya itu. Yang jelas efek tersebut sudah penulis rasakan positif di NMAX. Jadi ya sudah penulis jelaskan. Ya mungkin itu juga alasan anak jadi seneng bawa NMAX sekarang ya. Tak bawa aja pak, ya wis. Jadi seneng bawa, tapi masalah itu motor butuh ganti oli itu. Nanti anak bawa pulang paling sudah 2000 iya 2000 km mungkin. Bawa Next 2 ini senyap ya. Dikelilingi motor-motor Honda, Yamaha. Nggak ada suara nih motornya. Ini sebelah ada beat yang termasuk senyap. Tapi ya masih lebih senyap Next 2. Penulis sengaja pilih diameter kumparannya, hambatannya itu sama dengan NMAX karena ya logika menulis. Kalau NMAX yang 150 cc yang tenaganya lebih gede aja, tenaganya lebih oke, pakai pipa diameter segitu, pakai aliran masuk segitu, ya mestinya Next 2 ini harus lebih kecil. Tapi karena penulis nggak punya mal yang lebih kecil, ya wis penulis pakai sama, cuma luarnya penulis kasih lapisan ban dalam sehingga bisa menuin lah, bisa ngepas. Dan efeknya walau ya beda tenaga ya dengan NMAX sama ya. Jadi untuk jalan kecepatan segini penulis nggak butuh buka gas banyak ya. Raungan mesin bahkan nggak kedengar kan ya. Ya karena penulis nggak sampai meraung gasnya ini, kecepatan segini nih. Cuma nambah dikit gitu harus jalan. Jadi ini senggangnya apa toleransinya agak besar ini antara nol antara masuk throttle dan enggak. Jadi jarak mainnya besar. Ini mungkin kurang rapet, tapi kalau penulis ya lebih seneng yang gini ya. Jarak delaynya banyak. Penulis nggak seneng yang pas. Penulis lebih seneng kalau dari zona kosongnya, zona nggak nariknya itu agak banyak gitu ya. Jadi lebih rileks. Ini loh, hampir nggak kedengaran kan. Mungkin kalau kamera nggak kedengaran ya. Biarin yang lainnya lip sih. Nah, dengar nggak ya?
penulis ngegas dikit banget. Ini sudah jalan 40, gasnya bukaannya kecil banget. Jadi ya nggak kayak sebelumnya lah, penulis kan sebelumnya pakai ini, perasaan gas itu pakai agak banyak, sekarang nggak perlu banyak sudah jalan 40. Jadi hubungan antara bukaan gas dengan kecepatan makin baik, sama seperti yang penulis alami di MX. Jadi gitu ya, kalau pingin menilai tenaga nambah atau enggak, dilihat dari putaran ban untuk putaran gas, untuk mencapai kecepatan yang sama, putaran gas yang dipergunakan berapa. Jadi menilainya begitu. Kemarin penulis nyobanya sambil boncengan sih, ya nggak jalan kalem gini karena kondisi jalannya nggak memungkinkan. Kalau sekarang kebanyakan jalan lebih kencang, ya bisa tes kecepatan saya naik. Yang jelas ya ini buka sedikit, oke wis. Kemarin boncengan kerasa banget bedanya antara sebelum dan sesudah. Boncengan itu kayak ngowos gitu ya, kayak nggak mau lari-lari. Begitu sudah dihambat, wah jadi oke banget. Ini wes penulis gaspol ya. Emang kerasa ada kayak kosong gitu, tapi nah ini yang penulis ceritakan kemana, kayak ada nguing gitu ya. Jadi makin lama makin cepat gitu ya. Walau kalau dibuat 0-100 nggak kelihatan. Mungkin penulis mau coba. Iya. Akselerasi akselerasi jalan sini ya. Harusnya sampai di gerbang itu kecepatannya sudah 90-an mungkin. Oh, ada paper dikit ya. Ya, kayaknya bisa. Cuma kehambat sepeda motor ini aja. Jadi, ya wis lu banter kan posisi startnya lebih maju daripada biasanya di lampu merah. Di lampu merah kemarin posisi startnya lebih mundur kan dari yang tadi, dan itu juga mencapai 90. Ini tadi ya sebenarnya kalau penulis nggak lepas gas ya karena ada motor yang menghalangi, rasanya bisa 90 sampai di bawah gerbangnya itu. Jadi walau dihambat, top speed nggak berkurang, akselerasi malah nambah. Aneh ya. Dan respon kecepatan terhadap throttle, terhadap gas lebih baik. Ini juga walau emang nggak seenak MX, terasa gitu loh, nodot gitu ya, jadi lebih gigit. Jadi dentuman terasa lebih oke, walau memang tenaga nggak gede, tapi dentuman terasa. Motor kalau setelannya pas, ya nggak peduli tenaganya yang keluar berapa, itu terasa dentumannya mantep gitu ya. Nah ini yang penulis rasakan. Ini rasanya kalau sudah seperti kalau sudah setelan karbonnya pas, mantep gitu loh ya. Ini ya, ini mantap, enak. Memang tenaga nggak gede, tapi sentakan terasa lebih baik lah daripada, ya jauh lah daripada sebelumnya.
harusnya sampai di gerbang itu kecepatannya sudah 90-an mungkin. Oh, ada pakor sedikit ya. Ya, kayaknya bisa, cuma kehambat sepeda motor ini aja. Jadi ya wis lu banter kan posisi. Tapi harusnya ya uji top speed ini ya. Entah ada kesempatan nggak. Kalau nggak ada kesempatan penulis muter sekali lah. Ini masalah rem belakangnya agak kurang pakem ya, lagi-lagi anak gak ngurumat gitu. Rem belakangnya gak disetel. Penulis juga lupa nyetel kemarin. Oh iya, yang penyakit yang penulis sebut sebelumnya sudah hilang ya. Nggak bisa 0-100 ya. Nggak bisa top speed ya. Tempatnya kurang. Suara mesinnya ya halus ya, nggak kayak biasanya. Kalau motor penulis emang aslinya gini ya, nggak bisa buat kita sih ya. Uji sebentar sih. Waduh, sini juga rame ya, maaf. Ini ya sebenarnya agak aneh ya. Mengapa kok di Buntu itu lebih oke? Karena ada penulis kemarin nemu video ada yang lepas pipa intake NMAX New. Kemarin juga ada. Kalau pipa apa NMAX New gimana? Soalnya pipanya lebih panjang ya. Penulis nggak paham sih. Kalau NMAX New gimana? Ya wis penulis lihat di apa jenenge YouTube gimana kalau pipa intake NMAX New itu bentuknya kayak gimana. Nggak taunya ketemu video yang itu yang bahas apa jenenge ngelepas pipa intake NMAX New. Jadi si bro-nya ini ngomong dia sebelumnya pakai filter racing, pakai apa jenenge pakai intake racing. Jadi udara yang masuk ke box filter itu makin besar. Terus daripada beli yang racing-racingan gitu, pakai cara murah meriah aja. Cara murah meriahnya adalah dengan lepas intake filter dalam. Ini kalau dilihat kisaran tenaganya ya, ini tenaganya jadi keluar kayaknya habis 60 jadi makin garang ya. Iya, ini kayaknya tenaga habis 60 makin jarang. Lanjut lagi sih bro-nya ini yakin banget bahwa dengan dilepas itu udara makin oke, tarikan makin oke. Habis dilepas dia demo dan dia ambil kesimpulan bahwa iya bener ya, kalau dilepas itu tarikan makin oke. Responnya lebih cepat ya, walaupun nggak terlalu signifikan tapi lumayan membantu untuk motor NMAX 2020 yang tarikan awalnya itu agak lemot atau agak berat ya. Maaf guys, gak sempat lah guys. Ini motor emang bukan adunya kebut-kebutan ya, tapi wah enak loh tarikannya kayak gini sekarang. Suaranya malah lebih
lebih senyap daripada sebelumnya ya. Oh ya, kalau sambil boncengan muncul suara tek 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 gitu ya. Apa, suara kletekan gitu ya, entah mengapa ya di bagian mesin. Kalau sendirian gini nggak kedengaran, kalau berdua ada suara kletekan gitu, entah mengapa. Apa saking gedenya tenaganya sehingga kletekan gitu. Nggak perlu digiring ya, langsung digaspol gitu tenaga udah keluar. Kalau sebelumnya harus digiring, entah mengapa. Heran ya, suara motornya jadi lebih halus justru setelah dimodifikasi ini. Harusnya di tes GPS ya. Penulis ada nggak GPS-nya? Nantilah penulis install GPS, kan kameranya ada 2 sekarang. Nanti penulis install GPS, kalau jadi bisa lihat top speednya berapa sebenarnya ya. Wah, sekarang bahasanya jadi agak kacau balau ya. Balik lagi si pro-nya itu tadi terus nyoba beneran di jalan dan diomongin iya bener, terutama untuk RPM rendah itu tarikannya makin enak. Jadi pipa intake pipa intake keluar dilepas, efeknya adalah tarikan RPM bawahnya makin enak. Hasil ini berlawanan dengan apa yang penulis rasakan ketika lepas pipa intake keluar. Jadi ketika lepas pipa intake keluar, gak metu tenaganya ya. Mungkin tarikan jadi makin oke, tapi dia sepertinya membandingkannya dengan gaspol. Jadi ketika di gaspol, tarikan terasa mantap. Cuma ya, memang tarikan terasa lebih mantap, tapi itu karena nyentaknya lebih besar. Nyentak lebih besar karena antara bukaan gas awal dengan bukaan gas full bedanya ekstrim. Karena waktu bukaan gas awal nggak ada tenaganya motor. Jadi kalau pipa intake keluar dilepas, ya gas kecil nggak jalan motor. Harus ngegas besar baru jalan. Nah, perbedaan tenaga itu sepertinya yang membuat si bro ini jadi berpikir bahwa kalau dilepas pipa intake keluar, tenaga jadi keluar. Jadi mungkin seperti itu yang menyebabkan sampai berpikir itu. Kalau ujinya pakai gas kecil, jadi misalnya jalan gini terus pakai gas kecil gitu ya, dia pasti akan berpikir lain. Jadi sepertinya gini ya, penulis keadaan menggelinding terus gas kecil-kecil. Nah ini pakai menghambat pipa intake luar, itu gas kecil aja motor sudah bisa jalan. Kalau pipa intake keluar dilepas, nggak gelem jalan motor. Kalau kasusnya NX2 ini mungkin masih udah lepas gak ngefek, soalnya lubangnya gede banget ya. Gede banget lubangnya. Jadi percuma mau dilepas juga karena sudah besar lubang aslinya itu, oversize ya. Lubang intake keluarnya NX2 ini kan lebih besar daripada NMAX. Aneh ya. Tenaganya lebih kecil ya. Motor disetel irit kok lubang intake keluarnya gede ya. Dan ternyata bener begitu penulis hambat ya, penulis buat lubangnya jauh lebih kecil ya, sama dibuat mupeng-mupeng udaranya, tarikan jauh lebih enak. Dan tenaga setelah kecepatan 60 jadi lebih keluar. Sebelumnya emang ya ada gejala seperti itu tapi nggak banyak. Setelah dimodif, wah jadi lebih mantep ya. Walau secara tenaga wis gak ono apa-apane lah dibandingin Max ya. Tapi secara feelingnya itu loh, lebih mantepnya itu loh. Nah kayak gininya loh, walau gak ono tenaga nih, sentakan nih keroso. Ini yang bikin nyaman berkendara gitu loh. Walau aslinya tenaga nggak besar,
dibanding side by side pasti ketinggalan tuh. Tapi sensasi nyengnya, dengnya, sensasi apa? Ketika dibuka gas sedikit motor sudah jalan. Itu yang menurut penulis sih. Soal beda kontras antara tenaga bukaan gas kecil dan besar itu ya selera sih ya. Pokoknya selera penulis dibuka gas kecil sudah metu tenaganya itu yang lebih oke. Selera penulis. Kalau yang lain lebih suka apa waktu dibuka gas kecil nggak ono tenagane gitu ya silahkan lah buka apa pipa intake keluarnya. Nah kayak gitu loh, dereng gitu ya. Suara knalpot apa suara dereng itu kan menunjukkan tegas ya. Penulis bisa ngerasakan hal yang sama di. Nah kayak gini nih suaranya kan. Jadi lebih mantep gitu loh rasanya. Ya ini soal selera ya. Pingin yang sentakannya terasa lebih apa lebih responsif ya karena beda power antara buka kecil dan besar itu apa gede banget atau buka kecil dan besar selisih tenaganya kecil jadi digas sedikit aja sudah nyentak itu ya tergantung mana yang suka. Yang jelas kalau dibuat hambatan kecil gini pipa intake luarnya dibuat lubangnya kecil ini motor beneran akselerasinya makin oke. Terus lebih irit kalau di NMAX jelas kelihatan lebih irit karena penulis pakai biasa ya biasa nih berkendara saya enaknya 37 38 kemarin itu 40 ya lumayan irit walau nggak seirit ketika yang pipa intake dalamnya dihambat. Ketika pipa intake dalam dihambat bisa sampai 43 km per liter berkendara saya enaknya padahal biasanya itu eco riding itu sudah termasuk eco riding itu waktu motor penulis habis dirusak oli apa ya lupa jadi habis dirusak oli performa motor penulis kan ngedrop jadi mau mencapai 43 km per liter sambil eco riding berkendara susah payah kecepatan dipertahankan antara 50 sampai 60 ya. Berkendara susah payah gas dibuat konstan terus tangan sampai capek cuma dapat 44 ya 43 44 lah gitulah waktu sebelum pakai sado karena motor makin boros akhirnya penulis pakai sado revitalizan ya akhirnya meningkat konsumsi bahan bakar membaik kira-kira jadi 45 46 47 gitu bisa tapi ya beberapa kali itu ya soalnya masih belajar caranya pakai sado revitalizan yang pas. Kalau sekarang udah nemu resepnya pakai meceran dan bimoli. Risiko itu mantapnya. Mungkin bisa juga pakai total dan bimoli. Cirinya caranya adalah pakai oli yang aditifnya sedikit. Oli lama. Jangan pakai oli modern. Jangan pakai oli yang ada MU. Ya jangan ada molinya lah olinya. Nah sekarang ya memang penulis pakai sado juga sekarang hanya dengan menghambat yang pipa intake dalam bisa langsung dapat 43 km per liter. Cuma kalau menghambat pipa dalam itu ECU langsung otomatis menyesuaikan. Wes gak usah di reset ECU wes, gak usah pakai mekanisme matikan lepas baterai, lepas sekring gitu, nggak usah kayak gitu, langsung guys. Begitu dihambat bagian dalamnya yang pipa intake dalam langsung jadi irit 43 km per liter. Kalau untuk potensinya jadi waktu motor jalan kecepatan konstan APG di reset jalan beberapa kilometer itu bisa sampai 57,5 km per liter. NMAX ini, NMAX bukan PCX. Kalau PCX dapat angka segitu normal. NMAX susah, tapi ya penulis bisa dapatkan itu. Dan kemudian penulis coba
ya apa jenenge, eh, jalan saya naik dapat 43 km per liter. Tapi konsekuensinya akselerasi jadi nggak sip. Top speed jadi susah. Top speed kecepatannya cuma jadi berapa kemarin? 105. Itu pun lama. Jadi kalau mau irit ya wis nggak usah riset ECU macam-macam atau apa ya. Bensin Pertamax penulis. Tinggal hambat pipa intake dalam. ECU akan kompensasi otomatis langsung jadi irit motor. Sekalian tenaga berkurang. Nah, kalau pipa intake keluar, anehnya ECU nggak bereaksi. ECU nggak kompensasi, nggak apa jenenge, nggak menyesuaikan diri. Aneh gitu loh. Jadi begitu pipa intake keluar dihambat, tenaga nambah, irit juga nambah. Aneh ya. Memang nggak seirit yang itu ya, yang biasanya itu, yang dihambat pipa intake dalam. Dapatnya cuma 40 km per liter. Tapi kan itu udah lumayan. Dari 37 atau 38 naik ke 40, wes lumayan lah. Apalagi ditambah dengan kenaikan tenaga. Nah, kenaikan tenaga ini kalau diukur, penulis sayangnya dynonya, bukan dyno, sorry. Ujinya 0-100-nya nggak begitu banyak. Pakai NMAX kemarin 0-100-nya kalau pakai kalau dibuka ya. Kalau kok dibuka sih? Pipa intake dalam dihambat itu dapat 18 detik, 18, berapa gitu. Wis anggapnya 18 detik. 18,1 lah wis. 18,1 detik. Itu ketika pipa intake dalam dihambat. Konsumsi bahan bakar 43 km per liter. Itu sambil gaspol-gaspolan loh ya. Terus kalau pipa intake luar yang dihambat, kilometer per liternya dapat 40 km per liter, akselerasinya dapat 17,3. Itu lebih cepat itu. Ingat ini bensin nggak berubah, oli mesin nggak berubah, wes gak ada perubahan pada mesin selain pada menghambat saluran udara pipa intake. Jadi apa? Pakai hambat pipa intake keluar, tambah irit, tambah kenceng. Nah, kalau nggak dihambat itu 17,5 lah, 17,4, 17,5, 17,6 sekitar segitu. Nah, begitu dihambat penulis dapat 17,3. Lumayan wes itu. Ada peningkatan. Makin irit, makin kencang motor. Tapi ini ya artinya pabrikan salah melakukan tuning ya. Jadi mereka nggak mendapatkan hal yang pas, atau bisa jadi mereka dalam melakukan tuning itu nggak pakai Pertamax seperti kecurigaan penulis pada NMAX ya. Hasil yang sama ya penulis mendapatkan di Next 2 ini. Pipa intake keluar dihambat, tetapi penulis bisa kencang, tetapi penulis akselerasinya oke. Penulis juga curiga ini motornya sudah makin irit karena ini dibuka sedikit sudah jalan motornya. Ya itulah. Jadi entah ya, kalau soal irit penulis harus pakai ini harian baru bisa tahu. Karena ya ini roto aneh meteran bensinnya ini. Muternya kalau pas habis full ya, itu cepet banget. Terus
sudah tinggal hampir ini ternyata di tangki bensin hampir kira-kira separuh gitu, masih ada separuh ya di E-nya. Jadi banter kalau sudah saat gini. Jadi penulis nggak ada bayangan ini sekarang lebih irit atau enggak. Jadi ya modifikasi hambat pipa intake keluar itu sangat rekomendasi ya. Silahkan dicoba. Soal irit boros ya silahkan di share. Suka yang mana juga di share. Perhatikan, nah, kalau uji ini perhatikan pengaruh putaran gas dengan kecepatan. Jadi dilihat perubahan pemutaran gasnya. Jadi diinget-inget ya. Waktu biasanya putaran gas kecepatan segini dapat berapa, itu tandai lah di sini. Ceret gitu. Kayak spidol lah, kayak iopo gitu ya, biar kelihatan. Spidol hitam pun kelihatan kan, soalnya biasanya wis luntur ya. Biasanya apa yang bagian setang ini sudah bulak-bulak ya. Iya ini loh, bukanya sedikit ini. Jalan 50 yes. Buka sedikit. Saya akeh loh. Dari bukaan penuhnya itu sisa banyak. Baru kalau tarik-tarikan mau ngomong apa lagi sampai lupa. Gara-gara knalpot berisik lupa. Cek juga top speednya ya. Kalau bisa lakukan perbandingan 0-100 ya. Kalau nggak bisa sampai 100 ya 0-90-nya lah. Rekam, bandingkan perubahan kecepatannya. Yang akselerasi Next 2 sebelumnya masih ada nggak ya videonya? Lupa penulis. Kalau ada mungkin enak ya dibandingkan. Entah ini speedometernya kelihatan nggak penulis kalau setiap habis masang kamera ini nggak selalu nyorot ke speedo kalau bawa Next 2. Yang jelas tadi itu penulis bandingkan ya akselerasinya. Impresi penulis ya akselerasi 0-100-nya bertambah. Karena ya biasanya 90 dengan start lebih awal sampai bawah gebang, ini walau agak lebih majuan posisi startnya beda berapa motor, kira-kira 10 meter lah ya, atau 8 meter ya anggap aja 7-8 meter gitu ya, bisa nyampe juga 90. Kalau ya terpaksa penulis lepas gas karena ada yang menghalang. Harusnya sampai di gerbang itu kecepatannya sudah 90-an mungkin. Oh, ada pakor sedikit ya. Ya kayaknya bisa, cuma kehambat sepeda motor ini aja. Jadi ya wis lu banter kan posisi. Ya wis lah itu aja. Intinya wis fix sudah. Pipa luar dihambat itu tidak mengurangi performa, atau kalaupun mengurangi top speed sangat sedikit sekali, tapi peningkatan akselerasinya ya luar biasa. Rugi kalau nggak nyoba. Apalagi kalau ya karena motornya jadi lebih irit. Motor lebih irit akan nambah. Jarang-jarang modifikasi bisa hasilnya seperti itu. Iya kan? Ya wes gitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.